Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Nah, sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya Bu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai ekologi. Di sini udah ada yang tahu apa itu ekologi? Sudah Ibu. Nah, apa aja? Kalau ekologi itu mempelajari apa aja? Air, tanah, udara. Bisa kalian coba tuliskan di sini. Satu-satu. Ya betul, ada air, tanah, ya sudah. Terus lagi Cahaya. ya. Hewan. Ya. Sudah? Sudah. Oke, sudah betul ya. Ini jawaban kalian ada udara, simbiosis, air, hewan, cahaya, batu, ekosistem, jaring makanan, tumbuhan, rantai makanan, aliran energi, dan tanah. Oke, sudah betul ini. Terus, nah kita di sini kan akan membahas tentang ekologi. Nah, di ekologi itu nanti ada hubungan ekologi dengan ekosistem, aliran energi dan piramida ekologi, daur biogeokimia dan menjaga ekosistem. Nah, di sini saya sudah fotokopikan kalian. Ini materinya ya. Sudah, kemudian nah, di sini kan ada ekosistem. Apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Ya, silahkan. Ekosistem adalah hubungan biologis antara makhluk hidup dan lingkungannya serta interaksi yang terjadi di dalamnya. Oke, sudah betul. Nah, yang pertama itu akan kita pelajari ada hubungan ekologi dengan ekosistem. Ekosistem tadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Nah, di dalam ekosistem itu ada komponen-komponen ekosistem. Ada yang tahu berapa komponen ekosistem? Ibu. Berapa? Ada dua, Apa saja? abiotik dan biotik. Oke. Tadi komponen biotik dan komponen Abiotik. abiotik. Kemudian sebutkan komponen biotiknya. Manusia, hewan, tumbuhan. Ya, betul. Kemudian ya komponen abiotiknya itu apa saja? Air, Ya, tanah, betul. udara, suhu, Betul. kelembaban udara. Tuh, ada lagi? Setahu saya itu saja Bu. Ya, kemudian ada salinitas dan suhu. Udah betul ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan materi ya. Menggunakan laptop. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang tadi udah ada komponen ekosistem. Komponen ekosistem itu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu apa sih? Komponen biotik adalah komponen-komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Iya, betul. Kemudian kalau komponen abiotik itu yang terdiri dari benda-benda yang tak hidup. Tadi sudah kalian sebutkan untuk komponen biotiknya itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sudah betul ya. Kemudian komponen abiotiknya itu ada air, udara, tanah, suhu, kelembaban udara, salinitas, pH, dan lain-lain. Sudah betul kalian menjawabnya. Terus kemudian, nah dalam ekosistem kita akan mempelajari pola-pola interaksi yang terjadi pada suatu ekosistem ya. Nah, pola-pola interaksi yang terjadi pada
suatu ekosistem itu ada 5. ada 5. Ya, sudah ada di sini ya. Ada simbiosis, ada 3 simbiosis, yaitu simbiosis apa saja? Mutualisme, Ya, betul. parasitisme, dan komensalisme. Kemudian ada Kompetisi dan predatorisme. Nah, kalian sudah tahu kan simbiosis itu sudah dipelajari dari SD, sekarang sudah SMA. Pasti masih ingat kan? Apa sudah lupa? Oh, lupa. Ya, yang pertama ada simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? interaksi antara organisme yang saling menguntungkan. Nah, sudah betul. Contohnya lihat. Contohnya itu kupu-kupu dengan tanaman bunga. Oke, sip. Sudah betul ya. Ini simbiosis mutualisme itu interaksi yang terjadi antara organisme yang saling menguntungkan. Bisa kalian lihat di lembar kerja yang telah saya berikan tadi ya. Nah, ini kupu-kupu dengan tanaman bunga, di mana ini merupakan contoh simbiosis mutualisme tadi, yaitu interaksi yang terjadi antara organisme yang saling menguntungkan. Nah, di sini bunga itu menghasilkan nektar. Nah, nektar itu dimakan oleh kupu-kupu. Nah, itu kan saling menguntungkan. Kupu-kupunya mendapatkan makanan, kemudian bunga dibantu dalam penyerbukan. Ya, betul. Kemudian, nah yang kedua ada simbiosis parasitisme. Apa yang kalian ketahui tentang simbiosis parasitisme? Simbiosis parasitisme adalah interaksi organisme Ya. yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Betul ya. Nah, contohnya dari simbiosis parasitisme apa? Tali putri dengan tanaman inangnya. Ya, kalian sudah pintar-pintar ya. Pasti sudah hafal dari dulu, sudah paham juga. Ada tali putri dengan tanaman inangnya. Nah, di sini dapat dilihat ya, ini ada tali putri dan tanaman inangnya. Di sini tali putrinya ini mendapatkan makanan dari Tumbuhan tetehan. nah iya tumbuhan tetehan. Sedangkan tumbuhan tetehannya ini bisa mati dengan banyaknya tali putri. Selanjutnya ada simbiosis Komensalisme. ya, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini merupakan interaksi organisme yang satu itu diuntungkan, sedangkan yang satunya lagi itu tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya itu apa? Tanaman anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Ya, betul, tanaman anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Di sini ya, ini ada tanaman anggrek dan pohon yang ditumpanginya, di mana tanaman anggrek ini mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan tempat untuk hidup. Nah, pohonnya ini tidak dirugikan dan tidak diuntungkan juga. Selanjutnya ada kompetisi. Nah, kompetisi itu apa? Kompetisi adalah interaksi organisme yang saling bersaing untuk bisa bertahan hidup. Ya, betul. Contohnya? Kambing dengan kucing. Ya, bisa kambing dengan kucing, di mana kambing dengan kucing itu saling berebut makanan untuk bertahan hidup. Nah, di sini ada contoh lain ya, ada padi dan gulma. Nah, padi dan gulma itu sama-sama tumbuhan hidup berdampingan, tapi mereka itu memiliki kompetisi untuk bertahan hidup. Oke, yang terakhir yang kelima ada predatorisme, di mana interaksi antar organisme itu yang satu memakan yang lainnya. Ada mangsa, ada pemangsa. Nah, contohnya itu apa? Harimau dan rusa. Ya, harimau dengan rusa. Dapat dilihat ya, ini ada gambar harimau dan gambar rusa. Gambar harimaunya itu harimau sebagai pemangsa dan rusa itu sebagai mangsanya. Mangsa dari harimau. Nah, contoh lain dari predatorisme selain harimau dengan rusa itu apa? Ular dan kata. Betul, ada ular dengan kata. Nah, ini ularnya sebagai pemangsa dan kataknya sebagai mangsa yang dimakan oleh ular. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari tentang ekologi, dan itu ada ekosistem, terus komponen-komponen dari ekosistem, ada komponen biotik dan komponen abiotik. Kemudian ada pola interaksi. Pola interaksi itu ada 5. Yang pertama ada simbiosis mutualisme.
simbiosis komensalisme, kompetisi, dan predatorisme. Nah, apakah ada yang ingin bertanya? Aku Bu, Ya, kemudian kan di dalam kita mempelajari ekologi, kita mempelajari ekosistem. Ya. Apa sih Bu hubungan ekologi dengan ekosistem? ya, saya jawab dulu ya. Tadi kan kita mempelajari tentang ekologi dan ekosistem. Nah, pengertian dari ekologi sendiri itu apa? Ekologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian ekosistemnya sendiri itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi pada intinya itu ekologi ini mempelajari tentang ekosistem, seperti itu ya. Sudah jelas? Sudah Bu, terima kasih. Ya, kemudian ya apa ingin bertanya? Ya Bu, saya. Ya. Lalu apa tujuan setelah kita mempelajari materi hari ini? Nah, ya pertanyaannya bagus-bagus ya. Tadi kan kita sudah mempelajari tentang ekosistem. Nah, di dalam ekosistem itu ada komponen ekosistem, ada interaksi, pola interaksi dalam ekosistem ya. Nah, komponen dalam ekosistem itu kan tadi ada dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Kemudian dalam pola interaksi ekosistem itu ada 5. Nah, setelah kita mempelajari itu, tujuannya yaitu untuk supaya kita paham mengenai hal tersebut, sehingga nanti kita diharapkan mampu mengenal komponen-komponen dalam ekosistem dengan baik, serta kita mampu mengenal pola interaksi yang ada di sekitar kita saja. Kita mungkin sering melihat ada tali putri dengan tumbuhan inangnya. Nah, kita dapat melihat di situ, oh ini yang namanya simbiosis parasitisme. Ada tumbuhan yang ditumpangi oleh tali putrinya itu mati. Kemudian kalau kita ke sawah ada tanaman padi dengan gulma, di mana mereka itu memiliki tempat yang sama, tempat hidup yang sama, dan mereka itu bersama-sama untuk mempertahankan hidup mereka, begitu ya. Kemudian ada yang ingin bertanya lagi atau sudah dicukupkan? Sudah Bu. Oke, kita cukupkan ya. Ayolah. Oke, jika tidak ada yang bertanya lagi ya, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Oh ya, sebelum ditutup, kita untuk memahami lebih lanjut bisa kalian kerjakan ya pada halaman 197 kegiatan 9.2. Bisa kalian lihat ya, halaman 197 untuk dikumpulkan pertemuan depan ya. Untuk ini kegiatan mengenali pola interaksi dalam ekosistem, kalian bisa mencari di sekitar rumah kalian saja, tidak usah melihat dari Google. Misalkan kalian hanya menemukan satu simbiosis, kalian tuliskan saja satu. Misalkan kalian menemukan 2, ya tuliskan saja 2. Tidak perlu misal kelimanya itu kalian temukan, itu tidak. Cukup sekian ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai.